Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai loop atau kaca pembesar. Kaca pembesar itu fungsinya adalah untuk memperjelas dan memperbesar benda-benda yang relatif sangat kecil. Nah, misalkan Anda ingin melihat kaki semut, bisa menggunakan loop. Anda melihat kutu rambut, nah secara lebih jelas dan lebih besar, ini bisa pakai loop. Loop ini tergolong alat optik yang paling sederhana karena dia hanya menggunakan satu lensa positif. Jadi kalau kita menggunakan loop, maka benda ini harus diletakkan di ruang satu lensa positif. Ruang satu lensa positif itu terletak antara titik vertek dan titik fokus. Nah, kalau Anda belum jelas mengenai teori lensa positif, silahkan melihat video saya sebelumnya. Saya taruh di playlist optika geometri. Silahkan menonton sampai mengerti. Nah, oke. Jadi sekali lagi kita menggunakan teori lensa positif untuk membahas loop. Nah, ini maksudnya mata. Mata ini sejauh D kecil dari loopnya. Nah, jarak benda ke loop saya namakan S, sedangkan jarak bayangan ke loop saya namakan S aksen. Sedangkan jarak bayangan ke mata dinamakan sebagai jarak akomodasi, saya simbolkan dengan huruf X kecil. Jadi sekali lagi, jarak akomodasi itu adalah jarak bayangan loop ke mata. Sifat bayangan yang dibentuk oleh loop, yang pertama adalah jelas maya, terus kemudian tegak, diperbesar. Jelas tujuannya kan untuk memperbesar dan memperjelas. Kita bisa mencari letak bayangan yang dihasilkan loop terhadap loopnya. Kita bisa gunakan rumus lensa tipis, 1/f itu sama dengan 1/s plus 1/s aksen gitu ya. Nah, sedangkan jarak akomodasi itu bisa ditulis min s aksen plus d. Nah, sebenarnya secara matematis yang namanya X itu adalah D ditambah dengan S aksen. Tapi secara fisika di depan S aksen ini harus dikasih tanda min. Karena bayangan yang dibentuk loop itu bersifat maya. Kalau lupa memberi tanda min, nanti hitungan matematisnya jadi salah gitu ya. Nah, ini sudah saya kasih keterangan. F itu jarak fokus loop, satuannya meter. S itu jarak benda ke loop, satuannya meter. S aksen jarak bayangan ke loop, satuannya meter. D itu adalah jarak mata ke loop, ya, satuannya juga meter dalam SI. X itu adalah jarak akomodasi, yaitu jarak bayangan ke mata. Nah, sekarang kita akan membahas ini, perbesaran anguler atau perbesaran sudut dari loop. Yang dimaksud perbesaran anguler adalah perbandingan sudut pandang dengan menggunakan loop dan tanpa loop. Kalau Anda belum mengerti mengenai perbesaran anguler atau sudut loop, ini sebenarnya sudah saya bahas secara habis di video saya yang lain. Silahkan melihat di playlist alat optik. Kalau kita melihat bayangan dengan akomodasi pada jarak tertentu atau pada jarak X, di mana X itu jarak bayangan ke mata, dengan X itu terletak di antara titik dekat mata dan titik jauh. Kalau mata normal tentu saja titik dekatnya 25 cm, kalau titik jauhnya tak hingga. PR itu singkatan dari punctum remotum untuk menyimbolkan titik jauh mata. Sedangkan SN, PP itu adalah titik dekat mata ya. Kalau PP itu singkatan dari punctum proximum. Perbesaran sudut atau anguler dari loop kalau berakomodasi pada jarak X dirumuskan seperti ini. M sama dengan Sn per F plus Sn per X min DSn per F kali X. Nah, rumus ini sudah saya turunkan di video saya yang lain. Sekali lagi lihat ya ke playlist alat optik. Nah, Anda akan menemukan pembuktian dari rumus ini. Nah, bagaimana kalau kita melihat bayangan dengan akomodasi minimum atau tanpa akomodasi? Jadi, kondisi lensa mata itu rileks. Nah, itu X-nya harus diisi dengan punctum remotum atau titik jauh mata. Jadi, kalau kita mencari perbesarannya, berarti kan Sn per F ditambah dengan Sn per X tadi ya. Tapi X-nya diganti PR. Min D kali Sn per F kali X. Tapi X-nya diganti dengan
PR, punctum remotum atau titik jauh mata gitu ya. Tetapi kalau mata normal, nah ini ya, kalau mata normal enak karena PR-nya itu tak berhingga. Jadi kalau ini kita masukkan tak berhingga, SN dibagi tak berhingga itu 0, sedangkan ini SN dibagi tak hingga juga 0, sehingga M-nya itu tinggal SN per F saja. Nah, akhirnya kita dapatkan rumus yang sederhana untuk mata normal ya. Perbesarannya akan minimum kalau melihat dengan akomodasi minimum atau tanpa akomodasi, yaitu SN per F. Cara melihat bayangan yang ketiga adalah dengan akomodasi maksimum, di mana kondisi lensa mata itu paling cembung. Nah, nanti X-nya, jarak mata ke bayangan diisi sama dengan titik dekat mata. Ingat tadi ya, perbesaran sudut berakomodasi pada jarak X seperti ini. Karena X-nya diisi SN, berarti M-nya itu jadi SN per F plus SN per SN. 1 min D, X-nya akan diisi SN. Jadi SN per SN itu 1. Jadi ini tinggal seperti itu. Jika jarak mata ke loop terlalu dekat, berarti D-nya itu 0, jadi bisa dianggap 0, maka rumus ini akan lebih sederhana lagi. Jadi M-nya itu adalah SN per F plus 1. Karena D-nya di sini 0. Contohnya adalah orang memperbaiki mesin arloji. Biasanya loopnya itu ditempelkan sangat dekat dengan mata tukang arloji. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Soal yang pertama, seorang dokter memiliki titik dekat 25 cm mengamati luka pasien dengan menggunakan loop yang kuat lensanya 10 dioptri. Jika jarak loop ke luka adalah 10 cm, maka hitunglah perbesaran anguler loop. Nah, diketahui dalam soal titik dekat mata 25 cm, ini berarti mata normal. Kemudian kuat lensanya adalah 10 dioptri. Jika jarak loop ke luka berarti itu S ya, S-nya 10 cm. Maka hitunglah perbesaran angular loop. Dalam soal ini tidak diketahui jarak mata ke loop. Jadi kalau tidak diketahui dianggap sangat dekat, D-nya 0 gitu ya. Nah, sekarang kalau mencari perbesaran, ini kita harus tahu berakomodasi pada jarak X, berakomodasi maksimum atau minimum. Kita harus tahu. Jadi kita harus cek ya. Kita mencari fokus loop dulu aja. P itu adalah 100 per F kalau F-nya dalam cm. P itu kuat lensa dalam dioptri ya. Kalau pakai meter, F-nya berarti P-nya per F gitu. Belum paham ini, silakan lihat video saya membahas lensa tipis. P-nya adalah 10, ini 100 per F, jadi F-nya dapat 10 cm. Selanjutnya kita hitung S-aksennya, seper F itu adalah seper S aksen ya. Jadi seper F berarti ini seper 10, S-nya juga 10 ini, plus seper S aksen. Jadi karena ini seper 10, seper S aksen harus 0. Jadi nanti S aksennya itu minus tak berhingga. Kenapa minus? Sekali lagi bayangan yang dibentuk loop itu bersifat maya. Jadi tanda minus karena bersifat maya. Jadi seper min tak hingga ya 0 di sini. Sehingga seper 10 sama dengan seper 10. Oke, nah sekarang perhatikan bahwa X itu kan min S aksen plus D ya. Jadi X-nya min S aksen itu min tak hingga, D-nya itu 0. Jadi X-nya itu tak berhingga. Nah, kalau X-nya tak hingga itu sama aja dengan ini merupakan titik jauh mata normal, punctum remotum dari mata normal. Jadi kalau X-nya terletak pada BR, lah tentu saja melihat dengan tanpa akomodasi nih ya. Tanpa akomodasi. Kalau tanpa akomodasi, perbesarannya ya berarti SN per F gitu aja. Jadi 25 dibagi dengan 10 berarti 2,5 kali. Jadi kalau begitu, jika kita melihat bayangan dengan tanpa akomodasi untuk mata normal, maka bendanya harus diletakkan tepat di titik fokus. Jadi S-nya itu sama dengan F di situ ya. Nomor 2, seorang siswa mengamati kaki semut dengan menggunakan loop berjarak fokus 5 cm, jarak mata ke loop 2 cm. Jika siswa tersebut memiliki titik dekat 30 cm dan pengamatan bayangan dilakukan dengan akomodasi pada jarak 40 cm,
maka hitunglah perbesaran angulernya. Dalam soal ini diketahui bahwa jarak fokus loop adalah 5 cm, jarak mata ke loop 2 cm, titik dekat mata 30 cm, berarti mata abnormal, terus berakomodasi pada jarak 40 cm. Maka ini berakomodasi pada jarak tertentu ya. Jadi kalau begitu mencari perbesarannya adalah Sn per F plus Sn per X min D kali Sn per F kali X. Jadi kita tinggal masukkan 30 per F5 plus 30 per X-nya 40, D-nya 2, Sn 30 per F-nya 5, X-nya 40. Jadi ini adalah 6 ditambah 3/4, 0,75 dikurangi, nolnya ini dicoret ya. Jadi ini berarti 3/10 ya, 3/10 jadi 0,3. Jadi 6,75 kurangi 0,3 berarti 6,45 kali. Nah, itulah jawabannya. Nomor 3, seorang petugas pemilu mengamati keaslian kartu suara dengan menggunakan loop berkekuatan 5 dioptri. Bila titik dekat orang tersebut 30 cm dan ingin memperoleh perbesaran anguler maksimum, maka hitunglah jarak kartu suara terhadap loop. Jadi diketahui dalam soal kuadrensanya itu 5 dioptri. Nah, sedangkan titik dekat mata 30 cm berarti abnormal. D-nya itu 0 karena tidak diketahui dalam soal. D itu jarak mata ke loop. Nah, akomodasi maksimum itu berarti X-nya nanti jarak mata ke bayangan diisi Sn, titik dekat mata yaitu 30 cm. Nah, kita tahu bahwa yang namanya X itu adalah min S aksen plus D. Jadi X-nya diisi 30, min S aksen plus D-nya 0. Jadi S aksennya ketemunya min 30 cm. Tanda min pada S aksen itu menunjukkan bayangan yang dihasilkan loop bersifat maya. Lalu kita hitung fokusnya. Jadi F-nya itu adalah 100 per P. Karena F-nya menggunakan sautan senti nanti ya. Jadi 100, P-nya itu 5. Jadi di sini 20 cm. Terus kita gunakan rumus seper F. Ini rumus lensa tipis. Nah, seperti itu. Seper F itu berarti seper 20. Nah, di sini S-nya ditanyakan. S aksennya min. Di seper 30, akhirnya kita dapatkan di seper S berarti seper 20 ditambah seper 30 disamakan penyebut 60 berarti di sini 3. Nah, di situ 2 ya. 5/60 berarti kalau begitu S-nya 60 per 5 12 cm. It's very easy problem. Nomor 4, seorang siswa mengamati kutu rambut dengan menggunakan loop yang memiliki jarak fokus 12 cm, jarak loop ke mata 2 cm. Siswa tersebut melihat bayangan dengan akomodasi pada jarak 38 cm. Hitung jarak kutu rambut terhadap loop. Jadi yang diketahui dalam soal, fokusnya 12 cm. Jarak loop ke mata itu 2 cm. Siswa tersebut melihat bayangan dengan akomodasi pada jarak X 38 cm. Ini adalah jarak bayangan ke mata. Jarak kutu rambut terhadap loop itu berarti S. Oke, kita harus mencari S aksennya dulu ini ya. Jadi X itu min S aksen plus D. Jadi X-nya 38, min S aksen, D-nya itu 2. Jadi S aksennya 38 kurangi 2 ya. 36 tapi ini min, berarti min 36 cm. Berulang kali saya jelaskan bahwa S aksen itu tandanya min karena bayangan yang dibentuk loop itu bersifat maya. Jadi sekarang kita tinggal mencari S-nya pakai rumus lensa tipis. Jadi F-nya kita masukkan 12, S-nya ditanyakan. Jadi min seper 36. Kita tinggal memindahkan ruas, jadi seper S itu seper 12 plus seper 36. Jadi ini kita samakan penyebut 36, berarti ini 3 plus 1. Jadi S-nya kita tinggal membalik aja, berarti 36 dibagi dengan 4, berarti 9 cm. Itulah jarak kutu rambut terhadap loop. Physics is very easy and fun.